Kemenangan Persib Bandung atas Bali United dengan cara comeback di Dewata Challenge Series membuktikan karakter Pangeran Biru yang tidak mudah untuk menyerah. Maung Bandung dua kali bangkit dari ketinggalan saat mengandaskan Bali United 3-2 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Persib mengakhiri turnamen segitiga Dewata Challenge Series sebagai juara setelah sebelumnya di laga pertama mengalahkan Sabah FC. Kemenangan Persib atas Bali lewat comeback dikatakan Igor menunjukkan karakter tim yang tidak mudah menyerah dan telah terbangun sejak era kepelatihan Boyan Hodak. Saya pikir ini karakter tidak mudah menyerah. Sudah tertanam dalam diri para pemain kami bahwa semua belum berakhir sampai pertandingan berakhir. Meski cukup puas dan mengapresiasi kinerja para pemain, Igor menilai secara keseluruhan tim masih memiliki sejumlah kekurangan yang meski diperbaiki. Ini belum sempurna, namun para pemain sudah melakukan hal-hal yang sesuai dan di posisi yang benar. Dan ketika semuanya sudah klik, hasil yang diinginkan akan tiba. Pertandingan melawan Bali sekaligus menutup rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali yang berlangsung sejak 11 Agustus lalu tuntasnya. Persib Bandung harus melewati perjalanan panjang jika berhasil lolos ke fase grup ACL2. Maung Bandung tergabung di grup E bersama FC Seoul, Melbourne Victory, dan The Chong Vitel. Dengan satu tempat lainnya masih diperebutkan oleh Persib dan Manila Tiger. Deputi CEO PT Persib Bandung Aditya Putra menilai persaingan di fase grup ACL2 musim ini cukup merata. Karena itu Persib tidak ingin terlalu memikirkan siapa saja calon lawan sebelum memastikan tiket ke fase grup. Musim ini secara kualitas semua grup merata, jadi dari grup E hingga grup H juga semuanya tim-timnya bagus. Kita tidak bisa memilih grup yang mana. Menurut Adit, prioritas Persib saat ini adalah melewati babak kualifikasi. Persib akan menghadapi Manila Tiger dalam pertandingan playoff yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus mendatang. Kita bersyukur kita berada di grup manapun, tapi yang paling penting kita kualifikasi dulu. Lawan siapapun kita menang dulu supaya kita lolos ke babak selanjutnya. Jika berhasil melewati Manila Tiger, Persib akan menghadapi perjalanan dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan musim lalu. Maung Bandung harus bertandang ke Australia, Korea Selatan, dan Vietnam untuk menjalani pertandingan fase grup. Secara jarak lebih jauh karena kita meski ke Australia, Korea, dan Vietnam. Adit juga menyebutkan Persib telah berupaya membangun skuad dengan kualitas dan kedalaman yang cukup. Hal itu diperlukan agar tim mampu menjaga performa di tengah padatnya agenda kompetisi domestik dan internasional. Ini juga yang kita siapkan dengan kedalaman tim yang cukup, kualitas dan kedalamannya. Mudah-mudahan kita bisa bersaing dan lolos ke babak selanjutnya. Tapi yang paling penting, kita lolos dulu di kualifikasi tuntasnya. Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Bali United pada laga penentu Dewata Challenge Series. Sempat dua kali berada dalam posisi tertinggal, Maung Bandung mampu membalikkan keadaan dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan dramatis 3-2. Usai laga, pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui hasil pertandingan melawan Persib bukan sesuatu yang diharapkan. Meski demikian, juru taktik asal Belanda itu tetap melihat banyak hal positif dari perjalanan timnya selama di Dewata Challenge Series. Menurutnya, turnamen pramusim tersebut memberikan kesempatan bagi Bali United untuk mengukur perkembangan tim sekaligus memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum masuki kompetisi resmi Superliga. Memang hasilnya tidak seperti yang kami harapkan, tetapi kami bertumbuh dan berkembang sebagai tim.
Ia juga menilai kondisi fisik para pemainnya menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Ia berharap pengalaman selama turnamen bisa menjadi modal penting bagi Bali United sebelum menghadapi musim baru. Saya senang dengan kondisi fisik dan perkembangan tim yang semakin baik dan matang sebelum menyambut kompetisi resmi. Kekalahan dari Persib juga membuat Johnny Jensen mengabaikan penampilan anak asuhnya. Ia menilai beberapa gol yang bersarang ke gawang Bali United turut dipengaruhi faktor keberuntungan yang tidak berpihak kepada timnya. Secara keseluruhan, Johnny tetap puas dengan progres Radu Tridatu sepanjang turnamen. Ia kini akan memanfaatkan sisa waktu persiapan untuk memastikan tim tampil lebih siap ketika kompetisi resmi dimulai tuntasnya. Tidak ingin kalah dengan Persib Bandung yang memiliki striker pemain timnas Montenegro, Persija Jakarta kini dikaitkan dengan nama baru di bursa transfer musim ini. Striker ex timnas Swedia dirumorkan tertarik bergabung. Sosok yang dimaksud yakni Alexander Jeremejev. Dilaporkan dari berbagai sumber, Alexander Jeremejev disebut bakal merapat ke Macan Kemayoran setelah dikabarkan meninggalkan PAOK Thessaloniki. Kabar tersebut mencuat melalui akun Instagram @gosbal yang menyebutkan Persija berpeluang besar mendapatkan tambahan amunisi baru di lini depan. Rumor tersebut kemudian diperkuat sejumlah laporan media lokal Yunani yang mengabarkan Jeremejev telah berpamitan dengan PAOK dan disebut sudah mencapai kesepakatan dengan klub asal Jakarta tersebut. Breaking, striker asal Swedia Alexander Jeremejev, 32 tahun, dikabarkan akan bergabung dengan Persija, tulis @akun Gosbal. Sejumlah media Yunani melaporkan striker asal Swedia tersebut telah berpamitan dengan tim PAOK klub Yunani dan disebut telah mencapai kesepakatan dengan klub asal ibu kota Jakarta. Kabar tersebut membuat nama penyerang berpostur 1,92 meter itu mulai ramai diperbincangkan di kalangan supporter Macan Kemayoran. Jeremejev bukan nama asing dalam sepak bola Eropa. Pemain berusia 32 tahun tersebut tercatat memiliki pengalaman memperkuat tim nasional Swedia. Dengan tinggi badan 1,92 meter, Jeremejev memiliki keunggulan dalam duel udara sekaligus dapat menjadi opsi target man di lini depan. Berdasarkan data terakhir yang beredar, nilai pasar Jeremejev berada di kisaran 13,91 miliar rupiah. Angka tersebut merupakan perbaruan nilai pasar yang tercatat pada 4 Juni 2026. Jeremejev saat ini tercatat sebagai pemain PAOK Thessaloniki, klub yang berkompetisi di kasta tertinggi Liga Yunani. Jika rumor ini benar, maka persaingan Superliga musim depan akan semakin menarik. Terlebih lagi laga panas antara Persib Bandung menghadapi Persija tuntasnya.